القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang mulia di dunia itu bisa dilihat dari aspek begini. Dari kebutuhannya. Jadi wong mulya lan orae urip ketika di dunia itu bisa dilihat dari perkara yang menyukupi dia. Perkara yang menyukupi dia. Kalau perkara yang menyukupi dia itu barang yang remeh, dia sudah cukup, itu biasanya orang itu kualitasnya rendah. Cara ukuran dunia ya, sekali lagi ini ukuran dunia, nggak ada hubungan dengan akhirat ya. Kalau orang itu dicukupi, hanya dia cukup, puas, rela, kalau sesuatu itu yang kualitasnya tinggi, oh berarti orang itu mulia. Gampang contohnya begini. Misalkan kita kan butuh makan, kebutuhan terhadap makan misalnya. Ada orang itu makan itu wis pokoknya yang penting makan. Gak peduli ku lawu ya apa, wis pokoknya makan wis cukup. Nah, orang yang seperti ini biasanya ya tingkatan rendah. Naik sedikit, bukan lagi perkaranya, urusannya itu bukan lagi apa yang dimakan. Tapi makan di mana ya? Wah. Siang-siang waduh ini makan di mana enaknya ya. Ini berarti orang lumayan tingkatannya tinggi. Hebat lagi kalau waduh, makannya nanti bagaimana ya saya ya. Nah, ketika makan kira-kira suasananya bagaimana ya. Nah, ini orang yang high lagi, orang yang tingkatan coro kemuliaan itu lebih tinggi. Gampangannya kita lah, kita itu urusannya kan alah besok makan apa ya. Lebih tinggi dikit, besok saya makan di mana ya. Karena sudah terbiasa makan di sini, pindah karena cari yang lebih enak. Lebih tinggi lagi itu. Lebih tinggi dari itu adalah ketika saya makan itu kira-kira suasana yang saya inginkan kayak apa? Wah. Makan sambil suasananya dingin, sejuk, ada hiburannya. Nah, itu semakin mahal biasanya bayarnya. Nah, orang yang mampu masuk di tempat makan seperti itu biasanya orang yang kaya raya dan orang itu punya kedudukan yang tinggi di dunianya. Mobil misalnya, orang biasa, mobil yang jenis ecek-ecek itu sudah puas. Kalau orang tengah-tengah nggak cukup dengan puas sekedar mobil yang merek rendahan. Orang yang derajatnya tinggi di dunia, maksudnya sekali lagi di dunia, itu nggak cukup mobil yang, bila perlu mobil yang semua orang tidak mampu membayar, membeli itu, saya saja yang beli. Wah, ini lebih enak. Itu di dunia. Jadi bisa dilihat dari aspek barang yang bagaimana yang bisa memuaskan kepada orang. Saya pindah ke akhirat. Di akhirat itu kalau urusan akhirat ukurannya bukan itu. Ukurannya itu begini. Kalau di dalam doa yang biasanya dibaca hari Jumat itu ya. Ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud. Pertama apa ya? Aghnini bihalalika an haramika. Terus nomor 2 wa bi ta'atika an ma'siyatika. Terus nomor 3 wa bi fadlika amman siwaka. Ini tingkatan orang yang orang yang derajat tingkatan tinggi di akhirat itu 3 ini. Pertama, orang yang tingkatan biasa itu wis pokoknya yang penting apa yang dimakan, apa yang dinikmati itu halal, titik. Yang penting halal. Itu mengandung ibadah opo enggak peduli, pokoknya yang penting yang dimanfaatkan itu adalah halal. Tidak haram.
Nek perkara haram jelas nggak ada tingkatannya di akhirat. Ya, minimal itu halal. Nah, tingkatan orang yang ngalim akhirat yang kedua itu tidak lagi urusan halal. Wabito atika an maksiatika. Halal saja nggak cukup, tapi halal yang harus mengandung unsur ibadahnya. Halal yang mengandung unsur taat, tidak mengandung unsur maksiat. Jadi coro mangan sak mangan itu dia nggak mau, yang penting halal. Tapi makannya ini mengandung pahala nggak? Kalau nggak mengandung pahala dia nggak mau makan. Mafhum nggak ini? Apalagi mengandung maksiat. Jadi yang dipikirkan itu adalah taat. Apapun yang dilakukan dipikirkan adalah taat. Jalan misalnya jalan ya, jalan. Yang dipikirkan adalah jalan saya ini mengandung pahala apa enggak? Bukan yang penting halal. Mafhum nggak ini ya? Mafhum ya? Ini tingkatan orang alim yang kedua. Yang top lagi, yang dipikirkan itu bukan sekedar mengandung pahala apa tidak, taat apa tidak. Yang dipikirkan adalah wa bi fadlika amman siwa. Yang dipikir semuanya itu Allah. Allah, tidak yang lain. Jadi yang dipikirkan ini, yang dituju semua itu diperuntukkan untuk Allah, dan melihat apapun, merasakan apapun, itu semuanya dikembalikan kepada Allah, tidak memandang yang lain. Nah, ini tingkatan wali. Nah, kalau orang seperti ini, itu ya semua keluar masuknya nafas ini itu mengandung zikir. Apa yang dilihat itu juga mengandung zikir. Apa yang diperbuat semuanya mengandung zikir. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Iki tingkatannya para wali. Halo? Sampai sing ndi, Kang? Hah? Apa sekedar yang penting halal? Nek enggak halal enggak gelem. Kalau makan kok mengandung haram enggak mau, subhat enggak mau, yang penting halal. Naik sedikit tidak cukup halal. Yang halal harus mengandung nilai ibadah, nilai taat, jauh dari maksiat, baru mau makan. Naik lagi, apapun yang dilakukan itu merasa yang menggerakkan itu Gusti Allah, untuk Allah, kepada Allah, dari Allah. Yang dimaksud dengan billah wa minallah wa ilallah wa alallah. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Dari apapun itu adalah Allah, tidak yang lain. Wa bi fadlika amman siwa. Jadi cara orang-orang seperti ini melakukan apapun itu yang dirasakan itu semata-mata anugerah dari Allah. Dia mampu ngaji seperti ini semata anugerah dari Allah, bukan usahanya sendiri. Itu yang dimaksud wa bi fadlika, dengan anugerah dari Allah semua dikembalikan kepada Allah. Nah, tentu begini-begini ini yang ya tauhidnya, akhlake, tasawufe ya dikencengi. Nek sekedar syariat tok, fikih itu enggak cukup. Itu butuhe ngaji. Jadi izzud dunia, kemuliaan dunia itu ukurannya ada harta benda. Nah, tingkatannya tadi itu. Kemuliaan di akhirat itu dengan amal sing soleh. Nah, tingkatannya seperti tadi itu. Maksudnya bagaimana? Ay fala tatakawwa, maksudnya maka tidak menjadi kuat apa umurud dunia, urusan dunia, wala tasluhu, dan tidak menjadi baik apa umurud dunia, illa bil amwali, kecuali dengan sebab harta benda. Wala tatakawwa, dan tidak menjadi kuat apa umurul akhirah, urusan akhirat, wala tasluhu, dan tidak menjadi baik apa umurul akhirah, illa bil a'mali, kecuali dengan beberapa amal as-solihati yang bagus. Apapun semoga kita bisa melakukan, setitik-titik dilakoni,
diamalkan, nggak usah nunggu sudah tua atau nunggu sudah pinter, pokoknya dididik, dilakoni. Barang siapa yang melakukan apa yang diketahui, maka Allah akan mengajarkan ilmu yang belum ia ketahui. Makanya wis dilakoni, nanti Gusti Allah akan memberikan namanya ilmu laduni. Ilmu laduni itu ilmu yang tanpa dipelajari secara lahir. Wis pokoknya melalui ilham apa melalui apa, itu salah satunya penyebabnya adalah melakukan, menjalankan apa yang diketahui. Sedikit-sedikit dilakoni. Apapun semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.